Halo Staras, apakah kamu pernah merasa bingung atau tidak dihargai dalam hubunganmu? Mungkin kamu bertanya-tanya mengapa perasaanmu sering kali tidak stabil, atau mengapa kamu merasa tidak pernah cukup baik. Dalam video kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting. 4 cara bagaimana orang-orang dengan sifat narsistik dapat menghancurkan kesehatan mentalmu. Dari future faking hingga gaslighting, kita akan membongkar taktik-taktik berbahaya ini, agar kamu bisa lebih waspada dan melindungi diri. Jadi, jangan lupa untuk subscribe, plat A3S, dan tekan tombol like, agar kamu tidak ketinggalan informasi berharga ini. Mari kita mulai. Pertama, mari kita bahas tentang future faking. Ini adalah taktik di mana seorang narsistik membuat janji-janji besar tentang masa depan untuk menjaga harapanmu tetap hidup. Misalnya, kamu mungkin mendengar kalimat seperti, "Kita akan menikah tahun depan," atau "Aku akan membawamu berlibur ke tempat impian kita." Pada awalnya, semua janji ini terdengar sangat menggembirakan, bukan? Kamu mungkin membayangkan masa depan yang indah bersama mereka, namun kenyataannya seringkali berbeda. Ketika saatnya tiba, mereka selalu menemukan alasan untuk menunda, atau bahkan tidak menepati janji. Mungkin mereka berkata, "Aku masih butuh waktu untuk memikirkan semuanya," atau "Ada hal yang lebih penting yang harus aku urus sekarang." Hal ini bisa sangat mengecewakan dan membuatmu merasa seolah-olah harapanmu selalu digantungkan. Ketika kamu terus menunggu janji-janji yang tidak pernah terwujud, itu bisa menguras emosimu dan menyebabkan rasa frustasi yang mendalam. Kamu mulai meragukan diri sendiri, bertanya-tanya apakah kamu cukup baik untuk mendapatkan apa yang mereka janjikan. Dalam hubungan yang sehat, komitmen harus saling menguntungkan. Jika kamu merasa terjebak dalam siklus harapan yang tidak pernah terwujud, ini adalah saat yang tepat untuk berpikir ulang tentang hubungan ini. Ingat, kamu berhak mendapatkan seseorang yang menepati janji mereka dan menghargai usahamu. Selanjutnya, mari kita bicarakan tentang ketidaksetiaan. Narsistik seringkali merasa tidak puas dengan hubungan yang mereka jalani dan cenderung mencari perhatian dari orang lain. Bahkan ketika mereka masih terlibat dengan pasangannya, mereka mungkin mulai menunjukkan perilaku yang mencurigakan seperti menjadi lebih rahasia atau menghabiskan waktu lebih banyak dengan teman-teman tanpa memberitahu kamu kemana mereka pergi. Misalnya, kamu bisa merasa ada yang aneh ketika mereka tiba-tiba menghabiskan waktu di luar rumah tanpa menjelaskan dengan jelas siapa yang mereka temui. Jika kamu merasa cemas dan curiga tanpa alasan yang jelas, ini bisa menjadi tanda bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Namun, ketidaksetiaan ini tidak selalu berarti hubungan fisik. Ini juga bisa melibatkan hubungan emosional yang mendalam dengan orang lain. Mereka mungkin berbagi pikiran dan perasaan yang seharusnya hanya kamu yang tahu. Ini sangat merusak dan dapat menyebabkan rasa sakit yang mendalam. Jika kamu merasa tidak diperhatikan dan dibandingkan dengan orang lain, penting untuk berbicara terbuka dengan pasanganmu. Kesehatan mentalmu harus menjadi prioritas. Jika mereka tidak menghargai perasaanmu dan mengabaikan kekhawatiranmu, mungkin saatnya untuk mengevaluasi hubungan ini. Jangan ragu untuk mencari dukungan dari teman atau profesional jika kamu merasa terjebak. Ingat, kamu berhak mendapatkan cinta dan perhatian yang tulus. Selanjutnya, kita memiliki gaslighting, yang merupakan bentuk manipulasi yang sangat berbahaya. Dalam taktik ini, seseorang berusaha membuatmu meragukan kenyataanmu sendiri. Contohnya, saat kamu mengingat perdebatan yang kalian alami, mereka bisa saja menyangkalnya dan berkata, "Itu tidak pernah terjadi." Atau mereka bisa mengecilkan perasaanmu dengan kalimat seperti, "Kamu terlalu sensitif," atau "Kamu berlebihan." Gaslighting adalah cara yang sangat efektif untuk mengontrol dan mengendalikan. Taktik ini dapat membuatmu merasa bingung dan tidak berdaya, seolah-olah kamu tidak dapat mempercayai pikiran atau ingatanmu sendiri. Jika kamu sering meragukan diri sendiri dan merasa bahwa semua masalah dalam hubungan adalah salahmu, ini adalah tanda bahwa kamu mungkin sedang berhadapan dengan seorang narsistik. Penting untuk mengenali tanda-tanda gaslighting agar kamu bisa mengambil langkah untuk melindungi dirimu.
Jika kamu merasa kesulitan untuk membedakan antara kenyataan dan manipulasi, bicarakan perasaanmu dengan orang-orang terdekat yang kamu percayai. Mereka dapat memberikan perspektif yang lebih jelas dan membantu kamu melihat situasi dengan lebih objektif. Ingat, kamu tidak sendirian. Banyak orang yang mengalami gaslighting dalam hubungan mereka. Jika situasi ini berlanjut, pertimbangkan untuk mencari bantuan profesional yang dapat membantumu mengatasi dampak gaslighting dan membangun kembali kepercayaan pada dirimu sendiri. Dan terakhir, kita sampai pada triangulation. Taktik ini digunakan oleh narsistik untuk menciptakan perasaan cemburu dan ketidakamanan dengan membandingkan kamu dengan orang lain. Misalnya, mereka bisa berkata, temanku lebih mendukung daripada kamu. Taktik ini bukan hanya menyakitkan, tetapi juga bisa membuatmu merasa rendah diri dan tidak berharga. Ketika kamu terus-menerus dibandingkan dengan orang lain, itu dapat menciptakan suasana kompetisi yang tidak sehat. Kamu mungkin mulai merasa bahwa kamu harus bersaing untuk mendapatkan perhatian dan kasih sayang mereka, yang pada akhirnya dapat merusak hubunganmu. Jika kamu sering merasa terasing atau tidak dihargai, penting untuk berbicara dengan pasanganmu tentang bagaimana perbandingan ini mempengaruhi perasaanmu. Kesehatan mentalmu harus menjadi prioritas utama. Jika pasanganmu terus-menerus membuat perbandingan yang menyakitkan, saatnya untuk mempertanyakan kualitas hubungan ini. Kamu berhak untuk merasa aman dan dihargai, tanpa harus membandingkan dirimu dengan orang lain. Cobalah untuk membangun kepercayaan dirimu di luar hubungan tersebut. Temukan hobi atau kegiatan yang kamu cintai, dan jalin hubungan dengan orang-orang yang mendukungmu apa adanya. Ini dapat membantu mengurangi ketergantungan emosional pada pasangan yang mungkin tidak memberikan dukungan yang kamu butuhkan. Jadi itulah 4 cara di mana seorang narsistik bisa menghancurkan kesehatan mentalmu. Future faking, ketidaksetiaan, gaslighting, dan triangulation. Penting untuk mengenali tanda-tanda ini agar kamu bisa melindungi dirimu dan menjaga kesehatan mental. Jika kamu merasa terjebak dalam hubungan yang menyakitkan, jangan ragu untuk mencari bantuan. Kamu berhak mendapatkan cinta dan perhatian yang tulus. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu menemukan informasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Jika kamu memiliki pengalaman, tinggalkan komentar di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya dan jaga dirimu selalu.